Pasca insiden tragis yang melibatkan kereta api jarak jauh dan KRL atau komuter lain di stasiun Bekasi Timur, seluruh korban telah dievakuasi dan kini tengah mendapatkan perawatan intensif di sejumlah rumah sakit terdekat. Sementara itu pemirsa, evakuasi korban dan rangkaian kereta disebut telah rampung dilakukan. Sebagian besar korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Chasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data terakhir dari Direktur Utama rumah sakit tersebut, sebanyak 54 korban kecelakaan telah diterima sejak selesainya proses evakuasi pagi tadi. Dan kini mayoritas korban masih dirawat di lokasi. Adapun 15 orang dinyatakan telah dipulangkan untuk melakukan rawat jalan. Kemudian 3 korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Guna memudahkan keluarga korban untuk mencari informasi, pihak rumah sakit bekerja sama dengan Polda Metro Jaya mendirikan posko informasi terpadu. Sementara itu pemirsa, Basarnas menyatakan evakuasi korban telah selesai dan seluruh tim SAR dikembalikan ke masing-masing home base. Syafi'i menegaskan 100% korban yang dievakuasi berjenis kelamin perempuan. Kendati demikian, proses pembersihan bangkai kereta masih terus dilakukan dan jika ditemukan bagian tubuh akan ditangani sesuai dengan prosedur. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai kondisi dari para korban serta bagaimana proses penyelidikan kecelakaan, kita akan bergabung pemirsa bersama dengan rekan-rekan jurnalis Berita 1, ada Cesa Andini dan juru kamera Ade Suherman di RSUD Dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi dan Stefani Wijaya serta juru kamera Singgi Nugroho yang melaporkan dari stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Cesa terlebih dahulu. Cesa, untuk di tempat Anda melaporkan saat ini, seperti apa perkembangan penanganan dari para korban? Mungkin yang pertama terkait dengan update data, jumlah, dan juga kondisi mereka hingga saat ini. Ya, sore Soza dan juga pemirsa, saat ini melaporkan langsung dan memantau data-data para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan kereta KRL komuter lain, di mana saat ini saya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Majid, di mana mayoritas korban yang terdampak dilarikan ke sini, di mana juga kami dapat informasikan dari kejadian yang berlangsung malam hari kemarin sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat sudah ada sekitar 163 ambulans yang dikerahkan dan para korban yang kemudian berhasil dievakuasi pada pukul 9 pagi tadi kini sudah dilakukan perawatan secara intensif pada 10 rumah sakit kawasan ataupun Kabupaten Bekasi. Dari informasi yang kami dapat di RSUD Chasbullah Abdul Majid sendiri, di sini ada sekitar 50 korban yang dirawat, di mana 3 diantaranya telah meninggal dunia dan dijemput pihak keluarga, sementara 50 korban yang terdampak mengalami luka-luka yang cukup parah dan memang mayoritas mereka diketahui adalah berjenis kelamin perempuan. Memang sebelumnya kita juga ketahui informasi dari KAI bahwa kecelakaan tersebut menyangkut gerbong khusus wanita dan tadi setelah peninjauan juga didapatkan informasi bahwa mayoritas dari korban perempuan tersebut merupakan pekerja dari berbagai daerah. Dan mungkin Sosa dapat kami sampaikan juga terkait proses pemulihan para korban di tempat saya melaporkan. Ini rata-rata jenis lukanya adalah fracture atau patah tulang begitu. Adapun untuk jenis penyakit tersebut ini sudah dilakukan penjadwalan operasi dan masih terus secara berkala dilakukan pengecekan dengan dokter spesialis. Selain itu juga banyak diantaranya mengalami luka memar di bagian paha, kaki, dan juga wajah. Namun dari seluruh korban yang dilarikan ke RSUD Bekasi sendiri, ini semuanya untungnya sadar diri dan
dan dapat berkomunikasi dengan baik begitu. Namun dapat kami informasikan kembali mungkin secara keseluruhan korban yang meninggal dunia ini ada sebanyak 15 orang, namun untuk di RSUD Bekasi sendiri tempat saya melaporkan ini ada sekitar 3 orang yang meninggal dunia dan sudah dijemput oleh pihak keluarga. Sementara seperti itu, Soza. Baik, baik. Nah, lantas kemudian Cesa, dari informasi yang Anda himpun untuk terkait dengan administrasi, biaya, dan juga santunan, ini apakah sudah langsung dilakukan secara simbolis tadi dan apakah ada tindak lanjut mungkin nantinya ketika ada yang rawat jalan ataupun rawat inap akan disampiri oleh tim petugas dari KAI mungkin atau dari instansi terkait untuk menyampaikan terkait dengan santunan seperti ini? Ya, Soza, mungkin dapat kami sampaikan terkait proses atau progres dari perawatan dan pemulihan ini. Tadi kami juga sudah menerima sejumlah pejabat yang tampaknya meninjau langsung kondisi para korban di sini. Salah satunya tadi ada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Koordinator Infrastruktur AHY, di mana ia juga menyebutkan begitu terkait BPJS yang kemudian nantinya akan disiapkan begitu untuk para korban khususnya di RSUD Bekasi tadi. Kemudian dapat kami informasikan juga beberapa hal yang juga disebut terkait kelanjutan dari kecelakaan ini, kemudian nanti akan dilakukan juga proses evaluasi serta research apakah nanti penyebabnya itu karena kelalaian ataupun faktor-faktor lainnya. Apabila dapat saya kutip dari AHY sendiri yang mengatakan sejumlah titik resikonya masih cukup tinggi dan banyak lintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, sehingga nantinya akan terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran, dan selebihnya juga akan memastikan solusi infrastruktur, misalnya lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, termasuk flyover ataupun underpass. Jadi kami juga akan menantikan bagaimana proses atau langkah-langkah yang akan diambil dari pemerintah dan stakeholder terkait ke depannya. Dan Soza dan juga pemirsa, untuk para keluarga yang mungkin masih mencari informasi terkait para korban, di sini juga telah disediakan di depan saya adalah posko layanan untuk mempermudah akses informasi bagi para korban ataupun jurnalis nantinya yang dapat melihat data-data para orang yang terdampak dari kecelakaan tragis ini. Sementara demikian data yang kami terima dan tentunya kami akan terus menantikan update ke depannya akan seperti apa. Soza. Terima kasih rekan Cesa Andini dan juga juru kamera. Tahan dulu, kita bergeser pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di stasiun Bekasi Timur. Ada rekan Stefani di sana. Stefani, seperti apa perkembangan dari proses evakuasi terkait dengan sarana prasarana yang tadi informasi sejak siang ya masih berlangsung? Apakah memang sore ini sudah selesai menyeluruh dan jika ya kemana tadi rangkaian kereta yang dievakuasi tersebut dibawa? Baik, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita 1. Memang terkait dengan rangkaian gerbong 10, ini di mana gerbong 10 komuter lain ini khusus perempuan begitu ya, yang ditabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Hingga saat ini rangkaian kereta masih dalam proses evakuasi. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini terlihat dari gerbong kereta api listrik yaitu atau komuter lain ini masih dalam proses evakuasi, di mana tadi begitu ya para petugas ini mengambil begitu ya bagian rangkaian bawah dari komuter lain itu sendiri, dan nantinya ini apabila sudah selesai dilakukan begitu, nantinya komuter lain ini akan dibawa ke bengkel begitu ya, bengkel untuk diperbaiki atau maksud kami bukan untuk diperbaiki begitu ya, dikirim ke bengkel. Dan juga hingga saat ini para petugas ini tengah berfokus begitu ya untuk melakukan pembersihan daripada puing-puing komuter lain itu sendiri. Terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini para petugas menyisir dari bagian rel-rel komuter lain, dan juga memang proses evakuasi ini sendiri berlangsung dengan sangat hati-hati karena
karena kita bisa lihat begitu ya di bagian atas ini ada lintasan listrik begitu ya yang memang apabila ini tidak dilakukan secara hati-hati begitu ya nantinya akan berakibat fatal. Memang hingga saat ini rangkaian gerbong 10 yaitu gerbong paling ujung yaitu gerbong perempuan ini dari komuter lain ini masih belum dievakuasi seluruhnya. Ini rangkaiannya masih berada di stasiun Bekasi Timur, akan tetapi memang sudah terpisah dari kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana memang sebelumnya kereta api Argo Bromo Anggrek ini menabrak dari komuter lain itu sendiri. Dan memang Soza dan juga pemirsa Berita 1, proses evakuasi masih berlangsung dan juga para petugas juga ini terlihat begitu ya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat evakuasi dari rangkaian gerbong komuter lain itu sendiri. Dan kami juga masih menunggu hingga pukul berapa rangkaian gerbong dari komuter lain ini selesai dilakukan, karena memang apabila kita melihat itu evakuasi daripada korban itu sendiri telah rampung sejak pukul 8 pagi tadi. Dan memang saat ini juga dari lintasan kereta api listrik atau komuter lain ini hanya sampai dengan tujuan Bekasi. Sementara itu untuk tujuan Bekasi Timur dan tujuan Cikarang ini ditiadakan karena memang masih adanya rangkaian komuter lain di Bekasi Timur ini. Soza, kembali ke studio. Baik, evakuasi dari sarana prasarana ya, khususnya terkait dengan gerbong kereta api dan juga KRL yang terlibat dalam kecelakaan maut tadi malam ini masih terus dilakukan. Kita akan kawal terus bagaimana terkait dengan proses evakuasinya. Untuk sementara, terima kasih rekan-rekan. Ada rekan Stefan Wijaya dan juga C. Sandini.